yo ngawur sak penake dhewe begitu. Kritik ini bukan benci, kritik itu membangun. Jadi ketika ada kritik, nuwun sewu para wakil rakyat, jangan lantas kamu itu menggoblok-goblokkan pengusungmu, goblok-goblok nih sing dadekne kamu. Ingat, ketika kamu akan mencari kursi, setiap hari kamu dolan, gak peduli dhuwur gunung jeruk jurang, mbok dolani butuhe kanggo ndulang swara. Tapi setelah dapat, apa yang kamu kembali? Sudah tidak ada. Namun keturunannya masih ada. Yang dimaksud tidak ada adalah wahyu keprabonnya. Nah, wahyu keprabon itu hilang sejak kepemimpinan Pakubuwono yang kedua. Dari sini, jadi kalau terakhir penjelasan tadi bercerita tentang wangsa, mulai dari wangsa Sailendra, wangsa Sanjaya, wangsa Mataram, mulai dari Mataram kuno sampai terakhir Mataram Islam, kan begitu. Habisnya di Mataram Islam. Di saat pemerintahan Pakubuwono bersamaan dengan jumenengnya Mangkubumi yang bergelar Sri Sultan Hamengkubuwono I. Nah, wahyu keprabon ada di situ, wahyu kepemimpinan ada di situ. Tapi ini wahyu kerajaan, bukan negara. Mau bukti? Ini. Ingkang kepareng jumeneng ngersa dalem sampeyan dalem ingkang sinuwun Sri Sultan Hamengkubuwono kaping 11. Beliau selain seorang sultan, beliau juga seorang gubernur yang membawai pemerintahan, berhak menata, mengelola wilayahnya di wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Adapun saudaranya, saudara tuanya ngersa dalem ingkang sinuwun susuhunan Pakubuwono kaping 13. Walaupun beliau ratu luhur berbudi bawa leksono, asih terhadap putra Sentono dan keluarganya, namun beliau tidak mempunyai hak otoriter untuk mengelola wilayahnya. Tetap dikendalikan oleh gubermen atau kalau sekarang birokrasi. Sekarang mengerucut tentang wahyu keprabon yang ada di mana negara, suatu wahyu keprabon yang sekarang diharapkan untuk mengayomi suatu negara, sebut Indonesia yang dipimpin seorang presiden, hanya setelah Butin Soeharto murut Kasid dan Jati, maka wahyu keprabon tersebut hingga kini belum timbul kembali. Kalau kemarin muncul fenomena yang luar biasa dengan cinta kasih penuh empati dan simpati dari marga masyarakat kecil terhadap Pak Joko Widodo,
beliau hanya seorang pengayom, pamomong, bukan pemimpin. Gitu. Mengapa saya katakan beliau bukan pemimpin, dengan tanda kutip Insinyur Joko Widodo bukan pemimpin? Jika pemimpin setelah lengser tidak akan terjadi carut marut, tidak terjadi gonjang ganjing. Tapi pada saat beliau memimpin, mengapa segala bisa diredam? Lah wong pamomong, momong. Gitu. Di saat Pak Jokowi, kita masuk zaman Elaelu, kembali ke zaman Elaelu. Kalau dirunut dari cakra manggilingan. Apa itu cakra manggilingan? Cakra manggilingan ibarat roda berputar akan berhenti pada tuasnya. Manakala tuasnya ada di tengah, maka keadaan negara ini akan seimbang. Ketika tuas ini ke bawah, laksana orang yang sudah kehilangan gondelan, rakyat tidak punya pegangan. Sopo sing kudu tak gugu, sopo sing kudu tak nurut. Nah, sekarang dipimpin oleh Pak Prabowo Subianto. Beliau ini dalam memimpin membuat pola gepok kelompok nih. Jadi ketika air itu berkumpul, maka air dipukul, peyar. Tapi setelah air telah dikumpulkan, maksudnya gimana? Maksudnya nek jelas ngene. Dekne sing gawe perkara dhewe, kongkonan mentrine bareng gonjang-ganjing dijabut dhewe, kudu ditutup dhewe. Dan strategi ini dulu sudah ada dek tahun 1500-an sekian, itu sudah ada ketika kepemimpinan Sultan Hadiwijoyo Sudibyo Sekti, atau masa mudanya disebut Joko Tingkir. Ini cara memimpinnya seperti itu. Tapi itu merupakan pola, begitu Pak? Iya. Pola kepemimpinan. Pola kepemimpinan. Dan kemarin Bueger, ini kan rame nih. Wabah para yang dulunya dianggap pengkhianat rakyat, yang dulunya dianggap penipu rakyat, tapi diberi bintang tanda jasa. Nah, ini sebenarnya bukan ganjaran, tapi ini pakunjaran, bukan hadiah, tapi sebenarnya musibah untuk orang-orang yang menerima bintang jasa tersebut. Wong Jawa lah anak sing ngelulu gitu Mas. Jadi orang Jawa itu punya budaya ngelulu. Misalkan begini, ada seseorang sudah minta diberi, lalu minta kemudian diberi lagi, wis jaluk dikei, jaluk meneh dikei meneh, amin jaluk wae, tinimbang jaluk peken kabeh. Nah gitu. Nah nanti biar apa? Rakyat yang menghakimi. Tujuannya di situ. Sudah. Tidak takut malah gue. Estri Pak Edi ya. Jadi apa yang dilakukan pemimpin kita, presiden kita, Pak Prabowo, itu adalah pola yang sudah pernah dilakukan pemimpin terdahulu. Sangat kuno sekali dia. Kurang lebih kalau tidak salah di era kerajaan Pajang 1500 atau 1000
1400 itu ya, 1400 sekian lah. Mas Karebet Joko Tingkir atau Sultan Hadiwijaya Sudibyo Septi, menantu dari Kanjeng Sultan Trenggono. Dengan dipilihnya Joko Tingkir sebagai raja, bukan berarti di Demak tidak bergejolak. Karena yang semestinya tahta kerajaan ini jatuh ke Surowiyoto, Pangeran Surowiyoto, atau mungkin Sunan Perwoto. Namun atas strategi politik daripada Mas Karebet, mereka disingkirkan, sehingga muncullah dendam dari Pangeran Aryo Mataram atau lebih dikenal dengan Haryo Penangsang, putra dari Pangeran Surowiyoto atau Pangeran Sedo Lepen. Tidak jauh dengan posisi saat ini. Jadi ketika gonjang-ganjing, saya tidak menceritakan kronologi tentang perpecahan Pajang dan Jipang, engkau mundak kedawan cerita, karena kita yang kita sorot adalah kepemimpinan Pak Prabowo. Jadi Pak Prabowo pun mempunyai pola seperti itu. Gepuk banyu. Artinya gepuk banyu itu air dipukul, piar, pecah kemudian dikumpulkan. Baru-baru ini fenomena yang sedang viral, DPR dinaikkan, nah, sampai terjadi lautan manusia, masyarakat tidak terima. Lalu kemudian munculnya bintang jasa dari para orang yang dianggap pangapunten, yang dianggap oleh sebagian besar masyarakat penipu rakyat, pengkhianat rakyat, koruptor, mantan narapidana, mendapatkan satya lencana bintang jasa. Apakah ini layak? Nalar Mas, logika gak mungkin menurut jika kita berpikiran sehat, bergowong salah. Tapi inilah hukum gepuk banyu, mukul mengumpulkan. Tujuannya apa? Ketika dipukul pecah, sing pecah apa? Suarane rakyat. Itu yang dimaksud dengan pola itu ya. Akhirnya terjadi gejolak. Pak Prabowo langsung pegang komando, dibatalkan. Ya. Nah, kemudian bintang jasa juga seperti itu. Jadi ibaratnya wong ngelulu Pak Prabowo. DKI apa njaluk DKI. Orang njaluk nyolong. Nah, DKI iya isih nyolong. Akhirnya dibiyukno pisan nyoh pek-peken. Nah, wis nek mbok pek-peken ngono kuwi njur piye? Liyane dulure akeh, ana sing keduman yo ora trima lho. Gitu. Ketika gak trima, lho. Nek kowe gak trima ya jaluken. Lho jaluk gak rebutan kan gitu. Yang terjadi seperti ini. Nah, pola seperti ini bukan berarti lawan politiknya Pak Prabowo iki gak eruh. Ya eruh, Mas. Maka di demo-demo yang baru-baru akan digelar, ini besok akan terjadi lagi sampai mungkin bulan Oktober. Bulan Oktober itu bulan 10. Nah, ini penentuannya. Resike ning kono. Resike kahanan iku ning kono. Namun semoga tidak terjadi. Yang saya ceritakan ini, nun sewu para pemirsa yang ada di rumah dimanapun panjenengan berada, anggap saja cerita saya sebagai angin yang lewat.
namun patut untuk kita waspadai. Karena memang zaman saat ini kita dalam zaman gonjang ganjing. Bingung kita mau kemana menentukan arah itu. Karena kepemimpinan karena para pemimpin ini wis ora kedunungan wahyu keprabon. Seperti di awal tadi saya sampaikan. Kalau kita mau mengupas sedikit tentang tulisan lama yang digarap oleh Raden Mas Ngabei Ronggowarsito dalam tembang sinomnya, dalam serat Joko Lodang ada kalimat menangi jaman edan ewoh kaya ing pambudi arep ngedan ora tahan yen tan melu hang lakoni bejo bejaning awak haning pikir dadi bingung bilalah kersa Allah bejo bejane kang lali isih bejo sing eling lawan waspada. Artinya menangi zaman edan, kita itu berada di zaman ketidakpastian. Jadi orang gila itu kan tidak punya kepastian, Mas. Zaman menyebutkan, sudah disebutkan zaman. Edan itu artinya gila. Nah, gila itu kan nggak punya kepastian. Ewoh oyo ing pambudi, daya akal manusia itu bingung. Sebenarnya kita itu mau menurut siapa? Beberapa bulan yang lalu dengan semangat 45 kita mencari figur sosok pemimpin, kita jadikan wakil, kita dukung dengan perjuangan yang berdarah-darah, bukan hanya tenaga namun pikiran dan juga sebagian benda pun terkadang larut. Tapi ternyata yang kita ambil, kita dudukkan sebagai wakil kita yang bisa mewakili kita menikmati hasilnya sendiri. Wong liya sing berjuang, dekne sing muluk, tek ora eling karo sing merjuangke. Orang lain yang berjuang, dia yang menikmati, namun tidak ingat kepada yang memberi atau membantu tenaga pikiran dan perjuangannya tersebut. Bahkan bila perlu si pejuang tadi disingkirkan agar tidak tampak. Nah, nek ngono kuwi kita sebagai manusia harus bagaimana? Ojo nuruti harganing nafsu. Jangan ikuti emosi. Karena Tuhan itu maha memberi, maha membolak-balikkan suasana. Jika para pemberi, para pejuang ini ikhlas dengan tawaduk setiap malam, ya Allah, duh Gusti, tolong adili orang ini. Glosor, Mas, pasti itu. Maka gak usah gerudak-geruduk, pentung-pentungan, sing dipentung ya mungsuhe dhewe, apa bolone dhewe, dulure dhewe, bukan musuh kita, gitu. Itu loh, satu saudara dengan kita, satu bendera dengan kita, satu agama dengan kita. Rasa gontok-gontokan.
Dan saya juga berpesan kepada Bapak aparat nuwun sewu, panjenengan sebagai pager pengayomane kawula dasih ojo kereng-kereng, nek kecekel kecrek amanke lebokke mobil beres ben istirahat, rasa dikepruki rasa dipentungi, wong kuwi dudu maling kok. Itu bukan pencopet, bukan perusuh, tapi mereka menyampaikan aspirasi bersama-sama. Lalu menyampaikan aspirasi itu ada undang-undangnya. Rasa mbok gepuki, rasa mbok sadui, kuwi anake wong. Karma itu berlaku. Jika bukan kamu yang dibalas, pasti anak cucu kamu. Mesti kuwi titen ono omonganku. Hukum karma itu pasti ada. Lalu kembali lagi tentang kepemimpinan Pak Prabowo. Baru berapa saat toh Pak Prabowo ini? Memang kita sebagai rakyat harus mengontrol kinerja daripada orang-orang yang ada di parlemen. Karena kalau tidak kita awasi pekerjaannya yo ngawur sak penake dhewe. Begitu. Kritik ini bukan benci, kritik itu membangun. Jadi ketika ada kritik, nuwun sewu para wakil rakyat, jangan lantas kamu itu menggoblok-goblokkan pengusungmu, goblok-goblok nih sing dadekne kamu. Ingat, ketika kamu akan mencari kursi, setiap hari kamu dolan, gak peduli dhuwur gunung jeruk jurang, mbok dolani butuhe kanggo ndulang swara. Tapi setelah dapat, apa yang kamu kembalikan kepada masyarakat? Tidak ada. Namun ketika masyarakatku bertanya, bahkan sampai keselnya pertanyaannya, malah mbok goblok-goblok nih. Kamu nanti yang goblok sendiri. Karena apa? Mulutmu harimaumu, sabda ucapmu kuwi sejatine sumpahmu. Nah, kalau sudah begitu menungso ki anu je Mas. Balik idu ki balik dhewe nggone dhewe kuwi tenan. Jadi untuk kita semuanya monggo kita tetap membangun kerukunan, tapi bukan berarti melepaskan kelicikan para politikus yang berhati rakus. Kita tetap mewaspadai. Kita bersatu dalam suatu barisan untuk gempur kemunafikan demi terciptanya Indonesia Thayyibatul Warabul Ghafur. Demikian Mas, sedikit uraian saya tentang fenomena yang terjadi di tahun-tahun ini. Sekali lagi saya menghimbau kepada saudara-saudaraku, dulur-dulurku, ayo tetap bersatu membangun kerukunan. Jangan hanya karena beda pendapat lalu kita saling hujat. Kita satu darah, kita satu wangsa. Dibuka dengan wangsa, tak tutup karo wangsa. Kita sekarang ada di wangsa Jawa. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, lepat.